Masalah manusia yang menjadi penyakit macam-macam dalam dirinya adalah dimulai dengan menyangkal nuraninya. Be careful ya, tahun ini saya doa supaya semua jemaat sehat, sehat walafiat, sehat fisiknya, sehat emosinya. Jaga jaga nuranimu, ya, jaga hatinya dengan segala waspada dari sana mengalir kehidupan. Amin. Siapa di sini yang berdoa percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kesehatan tahun ini, membuat kita kuat, membuat kita juga selalu damai sejahtera. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Kita baca berikutnya ayat 2, karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Tapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Ayat ini berbicara tentang kondisi bangsa dulu atau negeri. Kalau negeri itu banyak pemberontakan, banyak warlords-nya. Paham ya? Kalau satu negara itu ada banyak pecah, perang saudara, maka akan muncul penguasa-penguasa. Ya, penguasa-penguasa. Biasanya penguasa-penguasa itu muncul ketika terjadi pemberontakan di dalam negeri, ketika mereka nggak sehati. Tapi kalau orang itu punya pengertian dan pengetahuan, tetaplah hukum. Bapak ibu saudara juga sama. Kalau papa dan mama bersatu, bukan konteks negara tapi keluarga. Biasanya tidak akan terjadi yang namanya blok sini, blok sana. Tidak akan terjadi begitu. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasanya. Bapak ibu saudara, anak-anak Anda itu melihat persatuan Anda. Papa mama kalau terus gegeran, nanti anaknya pasti akan penyakitan. Tapi saya berdoa ada tangan daulat Tuhan membuat anak Anda justru jadi kuat. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Ironisnya, ada anak-anak yang dari keluarga baik-baik tapi terlalu dimanja jadi lemah. Jadi generasi stroberi. Dikit-dikit perlu healing, dikit-dikit perlu healing. Tapi saya melihat dari keluarga berantakan muncul anak-anak yang kuat. Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak gampang menyerah. Biasanya orang-orang yang bisa kerja itu muncul dari keluarga yang susah. Ya, tapi jangan susahkan keluargamu secara sengaja supaya kuat anakmu. Karena kalau anak-anak kita itu keluar dari keluarga yang susah, ada harga yang mereka bayar dulu. Saya ngomong gini adalah supaya bisa di overrule, supaya Tuhan dalam daulatannya bisa memutarbalikkan apa yang normal. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita tabur semangka keluarnya apel, itu hanya Tuhan Yesus. Mana bisa papa mama yang buruk berantem melulu kok anak-anaknya bisa takut akan Allah, itu hanya Tuhan. Tapi juga bukan berarti tanpa harga yang dibayar, pasti juga ada orang yang mencucurkan air mata jikalau bukan papa mamanya. Saya ngomong gini bukan membenarkan loh ya, it's okay jadi keluarga yang susah. Tapi memberi harapan kalau Anda dari keluarga yang susah, Anda jangan susah. Selalu tidak terlambat untuk menjadi generasi satu, generasi yang pertama untuk melakukan kebenaran. Peduli amat kalau papa mamanya udah Kristen, kalau mereka tidak hidup sesuai firman, Anda punya pilihan. Saya ngomong gini untuk menghibur hati orang-orang yang dari keluarga susah. Kalau Anda dari keluarga yang susah, sekalipun Anda dilahirkan dari kecelakaan, hubungan di luar nikah, Anda punya pilihan. Hidupmu adalah hidupmu, tidak tergantung dengan orang tuamu. Anda punya pilihan moral sendiri, Anda punya pilihan spiritual. Saya ngomong begini, hanya Tuhan yang bisa memutar balik orang tabur jeruk keluar semangka, itu hanya Tuhan Yesus. Kalau manusia itu tabur tuainya, tabur jeruk ya keluar jeruk. Tabur jeruk busuk ya keluarnya busuk. Sungguh dalam Tuhan kami bisa tenang, kami tahu Tuhan pegang kendali dalam segala sesuatu. Thank you Tuhan Yesus, kami bisa menjadi pengikut-Mu, menjadi murid serta anak-Mu. Tidak ada sukacita lebih besar daripada itu. Ajari kami segala sesuatu, dari meja makan sampai tempat kerja hingga gereja, kehidupan sehari-hari. Jangan kami luput 1 senti dalam mengikut Tuhan yang terkasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Urapi kami semuanya, dan juga sembunyikan hamba-hambamu yang melayani di depan mata manusia. Di balik salibmu yang mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, glory to God. Haleluya, silakan duduk semua, puji Tuhan. Saya senang sekali bisa ketemu dengan jemaat setelah sekian minggu, saya sedang bepergian.
Sungguh-sungguh berapa minggu aja, cuman berapa kali gak ketemu, hati saya rindu. Semoga saya gak cinta satu sisi, semoga Anda juga selalu mendoakan dan mengasihi kami. Praise the Lord. Dan saya memberi pengumuman dulu, ada dua. Satu adalah di luar sana untuk mulai minggu ini, yang di Surabaya maksudnya, ini live streaming kemana-mana. Ada booth info pembangunan rooftop. Jadi tahun depan kita ibadahnya pindah ke wing satunya. Tempatnya lebih besar dan kira-kira pertengahan tahun kita akan ke situ. Jemaat kalau ada pertanyaan, ada inquiry, mau tahu segalanya, booth ini diadakan supaya Anda bisa mengerti visi bangunan itu apa. Mari kita terlibat ya, mari kita terlibat sungguh-sungguh karena dari sini gereja ini, dari gereja Mawar Sharon Surabaya Barat ini akan meluncur atau melejit atau melesat 1.000 anak panah. Yaitu 1.000 gereja lokal di mana-mana. Oh, so exciting sekali, sangat bergairah. Hal yang lain adalah Army of God Conference, yaitu Youth Conference kita akan diadakan. Please jangan lupa kalau Anda orang muda mendaftar, kalau yang punya anak-anak muda atau kenal anak-anak muda yang ada di dalam rumah Anda, ayo daftarkan. Saya percaya nanti anak-anak muda kita ini akan terima visi yang baru dari Tuhan. Generasi anak panah akan diluncurkan. Praise the Lord ya. Hari ini sepanjang hari saya berkhotbah melengkapi kehidupan jemaat sehari-hari. Saya kasih judul hikmat praktis untuk hidup sehari-hari. Saya merasa firman Tuhan itu lengkap sekali ya, ngajari kita segala sesuatu. Apalagi kitab Amsal, sangat praktikal. Amsal ini yang saya bagi dalam beberapa khotbah setiap ibadah beda, menjamah satu area spesifik dalam hidupmu, jangan kelewatan satu pun. Seperti biasa saya tidak pernah jemu untuk mengatakannya, kalau Anda lewat satu saja ibadah sebelum atau sesudah ini, tolong Anda kejar ketinggalan Anda dan mendengarkan nanti. Ya, dicicil. Seminggu pasti habis. Tidak sedikit di sini orang-orang yang hadir 5 kali. Full nanti. Saya percaya ini investasi. Hidup Anda pasti akan berubah. Nah judulnya, menunya sekali lagi keluarkan. Saya ingin Anda untuk melihatnya. Nah itu dia. Kita sekarang di ibadah yang keempat di sini. Ada Tuhan, kita tak perlu CCTV setiap orang. Kenapa kita harus sembahyang, kenapa kita harus berdoa. Itu meringankan diri kita. Mari kita baca sekarang. Amsal pasal yang ke-28, semoga bisa selesai 9 ayat. Ada Tuhan, kita tidak perlu CCTV everyone, gak perlu kita itu harus jadi polisi dalam kehidupan orang. Jikalau kita bukan aparat ya kan, baik itu dalam keluarga atau tempat pekerjaan, demikian pula dalam tempat pelayanan. Kalau kita itu berdoa, pekerjaan jauh lebih ringan. Saya ajak kita untuk membaca dulu Amsal 28. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa. Berhenti di sana ayat per ayat saya akan jelaskan. Nanti Anda bisa mencatatnya supaya bisa merenungkan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik di sini bukan orang kafir, bedakan. Kafir itu gak punya Tuhan, fasik ini Tuhan-Tuhanan. Jadi Tuhan gak terpukau kalau kita beragama. Punya Tuhan itu harus punya relationship. Harus memiliki hubungan. Dan hubungan dengan Tuhan itu dieja aman. Cara mengeja hubungan dengan Tuhan itu bukan HUBUNGAN hubungan. Hubungan dengan Tuhan itu dapat dieja AMAN, aman. Orang yang sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan itu pasti aman dia hatinya. Lawan kata aman di sini orang fasik yang lari. Padahal gak ada yang mengejarnya. Ini yang disebut paranoia atau paranoid itu. Parno kata orang Indonesia. Sebenarnya parno itu bukan penyakit. Kalau diterusin ya jadi penyakit. Dimulai dari hilangnya damai sejahtera dalam diri seseorang. Karena kalau orang itu menyimpan dosa, maka di dalam dirinya akan nyala alarm clocknya. Namanya guilty conscience atau nurani dia yang gak bersih. Hati nurani kita itu gak bisa dipalsu. Dia pasti akan menuduh. Hati nurani itu adalah satu elemen hidup manusia yang masih ada sisa-sisa daripada Taman Eden waktu Tuhan menciptakan bumi pertama kali. Dan waktu dia menghembuskan nafasnya ke manusia, satu hal sekalipun orang tidak punya Roh Kudus, Tuhan tidak tinggal di hatinya, manusia masih ada sisa-sisa gambar dan rupa Allah. Nurani namanya. Nurani. Orang non-Kristen pun punya nurani. Nah hati nurani itu tidak bisa disangkali. Dan di nurani itu biasanya yang diketuk
oleh Roh Kudus, diketuk sama Kristus sebelum orang itu terima Yesus. Nuraninya yang diganggu, nuraninya yang dikejar. Nah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya nurani kita punya, Tuhan memberi kita, Tuhan menghidupkan roh kita. Roh kita hidup kembali, seperti bangkit dari mati. Sehingga bukan hanya kita punya hati nurani, kita punya kepekaan juga dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Itulah sebabnya paling enak adalah keluarga yang sudah terima Yesus. Parenting paling gampang meskipun tidak ada parenting yang mudah adalah jikalau anak-anak kita dari sejak muda belia udah kenal firman Tuhan. Kita nggak parenting sendirian. Paling susah adalah kalau kita itu coba parenting hanya bermodalkan nurani kecil satu til di dalam hati putra-putrimu. Itu terlalu rapuh. Sekalipun itu adalah gambar dan rupa Allah, itu sisa. Di dunia nggak cukup berkuasa, pasti ditembus sama setan. Itulah sebabnya orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk cari Tuhan. Bahkan orang-orang tua yang saya lihat di gereja kita itu belanin loh hari Sabtu misalnya ada ibadah voltage khusus di ruang ibadah utama ya di tempat Anda duduk ini. Pukul 1 setiap hari Sabtu. Itu orang tua antar loh. Tapi belum semua, saya belum lihat anak-anaknya diantar semua. Sebagian jemaat menyadari pentingnya. Sebagian jemaat mengerti tujuannya dan mereka tahu bahwa harga yang dibayar nggak seberapa. Kalau enggak, tanpa Tuhan, tanpa firman, tanpa gereja yang hidup, good luck my friend. Gereja setan, bukan gereja setan, seluruh dunia ini yang dibawa kaki iblis, pasti akan melawanmu. Mana kuat parentingmu sendirian. Dalam parenting, kita itu perang kerajaan. Gak bisa keluarga lawan kerajaan setan. Harus keluarga itu dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan lawan kerajaan. Saya ngomong gini, coba saya build up satu poin dulu. Bahwa orang tua yang belanin bawa anaknya ke gereja. Zaman dulu namanya sekolah minggu. Itu orang tua yang smart. Biasanya nanti baru keluar Tuhan ketika anaknya sudah menjadi domba tersesat. Bapak ibu saudara saya dorong ya. Kalau Anda di usia preteen. Sebelum mereka itu SMP lebih lanjut ya. Misalnya kelas 8, kelas 9 gitu. Kelas 7, kelas 6, kelas 5. Antar gih. Bukan supaya kita ramein kursi. Tapi itu adalah investasi sejak dini dalam kehidupan mereka. Kita harus tahu kita gak bisa sendirian. Saya aja sebagai pendeta kurang-kurang apa kalau saya mau dekat sama Tuhan. Anak saya aja digembalakan loh di gereja ini dan bukan oleh saya secara langsung. Digembalakan oleh kakak-kakak yang ada. Digembalakan oleh kakak-kakak di Eagle Kids maupun di Army of God di youth-nya. Saya ngomong kepada parents dulu. Kita gak bisa jadi CCTV anak-anak kita. Gak bisa kita percaya semata-mata sama nuraninya. Nurani pun bisa kebal. Kita butuh Roh Kudus bukan hanya nurani manusia biasa. Kita butuh Roh Kudus. Sama Roh Kudus saja orang bisa lengah dan jatuh kok. Orang fasik di sini itu bukan orang tidak bertuhan, tapi orang yang meninggalkan Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Bapak ibu saudara saya mau kembali ke ayat 1 ini saya jelaskan lagi. Tuhan itu bisa kerja lewat nurani dulu. Dan kalau kita sudah kenal Tuhan, Roh Kudus semakin menjadi-jadi karena kita punya hubungan. Pernahkah ketika kita mau berbuat dosa itu rasa seperti diliatin? Saya nggak perlu tanya siapa yang pernah demikian angkat tangan. Pasti semua pernah. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang buruk misalnya hidden sins atau dosa yang kita sembunyikan atau kita lakukan diam-diam. Tidak ada orang yang lain yang tahu. Seperti kebiasaan buruk apa. Ya, setiap orang berbeda. Kita merasa seperti ada yang ngeliatin kita. Itu bukan perasaan loh. Itu bukan perasaan. Itu sebuah dimensi yang lain yang Tuhan izinkan Anda rasakan ketika seseorang mau berbuat dosa. Seperti ada orang yang memperhatikan. Seperti orang ketakutan, seperti orang yang memperhatikan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Perasaan seperti ada sepasang mata lagi liatin dirimu. Ketika Anda mau buka pornografi, takut nanti ketahuan. Kadang-kadang lihat kiri kanan ada CCTV sungguhan.
Itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Itu Roh Allah. Ada rasa seperti, waduh, ya misalnya kalau kita mau mencuri nih di sebuah department store, tiba-tiba adrenalinnya keras, berdegup kencang, lalu habis itu keringatan. Tadinya padahal kalau nggak membuat kejahatan, santai-santai itu, tapi sekali ada pikiran buruk, mau ngambil sesuatu, ada perasaan takut ditangkap atau takut ketahuan. Ya kan? Itu dari Tuhan juga. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, celaka. Kalau orang fasik sudah bisa tenang atau damai sejahtera palsu. Nurani itu adalah bagian hidup kita yang sangat berharga, itu harus dijaga. Makanya itu kalau tiba-tiba kita nggak serak melakukan sesuatu, apalagi kita sudah tahu firman Allah, don't do it. Don't kill your conscience. Jangan bunuh nuranimu. Itu jalur merah, jalur Anda untuk berhubungan dengan Allah. Jangan dimatikan. Celakalah orang yang bertahun-tahun menyangkali nuraninya sampai-sampai nuraninya ngambek dan tidak mau berbicara ke dia lagi. Orang seperti itu niscaya pasti akan binasa. Karena sudah tidak ada orang bisa memberitahu, telinganya sudah kopok dan tuli terhadap Kristus dan terhadap Roh Kudus. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Jikalau Anda tertidur hari ini di ranjang Anda, tiap malam gak tenang. Cari tahu apa yang membuat gelisah jiwamu. Ya. Saya selalu diajari dari kecil, diberitahu sama papa saya begini. Kita jadi orang biasa gak apa-apa, gak perlu kaya raya. Asal uangnya halal. Daripada kita larikan sesuatu milik orang, kita tidur tidak tenang. Papa saya mungkin gak ingat ngomong itu cuma sekali saja, tapi saya ingat selamanya. Saya ingat betul sekali. Kalau dosa itu mulai mengejar Anda sampai ke ranjang Anda, cepat diresponi, jangan tidur. Nyalakan lampu, berlutut di samping ranjangmu. Dan katakan, Tuhan bersihkan aku, beritahu aku Sakius ini apa yang harus kuperbuat untuk ganti rugi. Don't deny your conscience. Jangan sampai kita menyangkali nurani kita. Kalau kita berada di dalam sebuah bioskop, kita melihat sesuatu, kita nggak sejahtera sekalipun sudah bayar tiketnya mahal. Ya, mungkin kita bukan lagi pakai bioskop biasa, tapi yang premier, yang VIP begitu, yang kursinya lebih lebar, yang empuk seperti first class. Buang tiketmu, lebih baik puntung tangan atau lengan, lebih baik cumplung matanya daripada utuh dan kita kebakaran neraka. Jangan sayangkan, remember this. Anda dan saya punya harta semua yang melekat pada kita itu nggak sampai di dalam kita. Pakaian cuma di luar. Apa yang kita makan keluar ke jamban. Satu hal yang kekal dari Taman Eden itu nurani namanya. Itu CCTV-nya Allah. Dan tahu nggak? Itu bisa diturunkan loh ke putra-putri kita. Turunkan. Ternyata alam roh itu ada. Saya coba bicara tentang sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada perkara dasar. Biasanya orang tua yang nuraninya peka, anak-anaknya nanti juga takut akan Allah. Biasanya kalau nuraninya orang tua bebal, turun-temurun nanti keledai liar. Do you realize that your conscience could be a great inheritance for your children? Hati nuranimu itu bisa menjadi warisan yang indah buat putra-putrimu. Keluarga tanpa nurani, itu sudah tidak tahu, sudah tidak kondusif lagi. Keluarga yang tanpa hati nurani yang diterangi sudah seperti neraka di atas bumi. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi tidak semua ya. Masalah susah tidur ya. Kalau menurut ayat ini, ternyata solusi jangka panjangnya bukan obat penenang loh. Bukan. Karena di sini dikatakan orang benar merasa aman seperti singa muda. Kalau Anda hapuskan guilty conscience atau perasaan bersalah, apa yang menghantuimu itu otomatis akan percaya diri seperti singa muda yang merasa aman karena dia tahu dia benar. Jadi mengkonsumsi obat-obatan, saya bukan dokter, kembali ke dokternya, tapi dokter gak bisa jamah sampai ke rohnya, itu hanyalah anak-anak Allah. Itu bukan jangka panjang solusinya. Ternyata banyak orang itu tidak tenang. Dia lari walaupun tidak ada yang mengejar. Tidur tutup mata pun takut setengah mati. Obat penenang bukan solusi.
Tapi dia harus singkirkan perasaan guilty. Dan itu solusinya hanyalah bertobat dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Darah Yesus membasuh. Nanti pelan-pelan lihat obatnya pun turun dosisnya. Dokter berkata mulai dikurangi setengah hingga seperempat. Hingga dokter berkata, sudah kamu tidak perlu minum obat. Tidak semua langsung jadi penyakit. Tapi biasanya orang mulai dengan sangkal nurani, akhirnya penyakitan. Dimulai dengan menyangkal nuraninya, dia jadi kebal. Lalu jadi orang bebal. Setelah itu Tuhan terus akan seolah-olah seperti ada yang menghantui dia. Dia lari tanpa ada orang satupun yang mengejarnya. Tidur pun tidak bisa tenang di ranjangnya. Guilty conscience tidak bisa dia matikan sekalipun dia sudah menolak untuk dengar-dengaran. Nanti muncul penyakit-penyakit macam-macam yang ada namanya dalam dunia depresi. Bapak Ibu Saudara, ternyata sembuh itu murah. Bertobat saja. Ternyata untuk pulih itu gampang. Gak mahal lagi. Obat-obatan itu perlu uang, perlu duit untuk beli. Ternyata kau singkirkan kefasikan. Ketika seseorang akhirnya jadi orang benar dan dia tahu dengan segenap hati. Niscaya dia merasa aman seperti singa muda. Jikalau di sini ada orang yang mencari rasa amannya bukan dalam Tuhan, Anda tidak bisa lari jauh. Anda harus tahu bahwa rasa aman itu hanya dari hubungan dengan Tuhan. Mengeja hubungan dengan Tuhan itu AMAN, aman. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan pasti merasa aman. Tidak pernah aku lihat orang pegang api tidak terbakar. Tidak pernah aku melihat orang menjamah Yesus tidak aman. Orang memegang Tuhan tidak damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, solusimu murah jikalau Anda mengizinkannya. Mahal jikalau memang Anda tidak mau menerima pertolongan dari Tuhan tapi mau mengusahakan sendiri pertolonganmu yang tidak kunjung datang. Kalau kita mau mengusahakan dengan kekuatan kita sendiri, suatu hari kita akan kecele. Kita akan kecewa. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya memperhatikan satu hal. Masalah manusia yang menjadi penyakit macam-macam dalam dirinya adalah dimulai dengan menyangkal nuraninya. Be careful ya. Tahun ini saya doa supaya semua jemaat sehat. Sehat walafiat, sehat fisiknya, sehat emosinya. Jaga nuranimu. Ya, jaga hatinya dengan segala waspada dari sana mengalir kehidupan. Amin. Siapa di sini yang berdoa percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kesehatan tahun ini, membuat kita kuat, membuat kita juga selalu damai sejahtera. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Kita baca berikutnya ayat 2, karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Tapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Ayat ini berbicara tentang kondisi bangsa dulu atau negeri. Kalau negeri itu banyak pemberontakan, banyak warlords-nya. Paham ya? Kalau satu negara itu ada banyak pecah, perang saudara, maka akan muncul penguasa-penguasa. Ya, penguasa-penguasa. Biasanya penguasa-penguasa itu muncul ketika terjadi pemberontakan di dalam negeri, ketika mereka nggak sehati. Tapi kalau orang itu punya pengertian dan pengetahuan, tetaplah hukum. Bapak Ibu Saudara juga sama. Kalau papa dan mama bersatu, bukan konteks negara tapi keluarga. Biasanya tidak akan terjadi yang namanya blok sini, blok sana. Tidak akan terjadi begitu. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasanya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak Anda itu melihat persatuan Anda. Papa mama kalau terus gegeran, nanti anaknya pasti akan penyakitan. Tapi saya berdoa ada tangan daulat Tuhan membuat anak Anda justru jadi kuat. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Ironisnya ada anak-anak yang dari keluarga baik-baik tapi terlalu dimanja jadi lemah. Jadi generasi stroberi. Dikit-dikit perlu healing, dikit-dikit perlu healing. Tapi saya melihat dari keluarga berantakan muncul anak-anak yang kuat. Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak gampang menyerah. Biasanya orang-orang yang bisa kerja itu muncul dari keluarga yang susah. Ya, tapi jangan susahkan keluargamu secara sengaja supaya kuat anakmu. Karena kalau anak-anak kita itu keluar dari keluarga yang susah, ada harga yang mereka bayar dulu. Saya ngomong gini adalah supaya bisa di overrule, supaya Tuhan dalam daulatannya bisa memutarbalikkan apa yang normal. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita tabur semangka keluarnya apel, itu hanya Tuhan Yesus.
Mana bisa papa mama yang buruk berantem melulu, kok anak-anaknya bisa takut akan Allah? Itu hanya Tuhan. Tapi juga bukan berarti tanpa harga yang dibayar. Pasti juga ada orang yang mencucurkan air mata jikalau bukan papa mamanya. Ya. Saya ngomong gini bukan membenarkan loh ya, it's okay jadi keluarga yang susah. Tapi memberi harapan kalau Anda dari keluarga yang susah, Anda jangan susah. Selalu tidak terlambat untuk menjadi generasi satu. Generasi yang pertama untuk melakukan kebenaran. Peduli amat kalau papa mamanya udah Kristen, kalau mereka tidak hidup sesuai firman, Anda punya pilihan. Saya ngomong gini untuk menghibur hati orang-orang yang dari keluarga susah. Kalau Anda dari keluarga susah, sekalipun Anda dilahirkan dari kecelakaan, hubungan di luar nikah, Anda punya pilihan. Hidupmu adalah hidupmu, tidak tergantung dengan orang tuamu. Anda punya pilihan moral sendiri, Anda punya pilihan spiritual. Saya ngomong begini, hanya Tuhan yang bisa memutar balik orang tabur jeruk keluar semangka, itu hanya Tuhan Yesus. Kalau manusia itu tabur tuainya, tabur jeruk ya keluar jeruk. Tabur jeruk busuk ya keluarnya busuk. Saya ngomong gini dari dua sisi, karena ini hikmat yang praktis, tidak ada sesuatu yang baku, tidak boleh kaku. Dari sisi orang yang dari keluarga susah, jangan susah hati. Tapi dari keluarga yang baik-baik, jangan buat susah anak-anakmu. Ingatlah bahwa persatuanmu dengan istrimu, persatuan kita dengan istri kita, itulah warisan terbaik bagi anak-anak kita. Anak-anak itu kan stabil tidak memberontak kalau papa mamanya bersatu. Kalau ada pemberontakan, penguasa-penguasa mulai bermunculan. Blok kiri, blok kanan. Anak-anaknya itu nggak akan utuh gitu ya. Boleh saya bahkan berani katakan bahwa khotbah saya yang sekarang ini, khususnya yang ibadah sekarang ini, mestinya ada benang merah lanjutannya dari yang saat teduh kemarin hari Sabtu, waktu saya jelaskan tentang hikmat untuk bisnis atau hikmat untuk urusan dan bisnis keluarga. Papa mama itu kalau jelas, kalau sepakat, anak-anaknya yang sejahtera. Karena pemberontak negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Ya, jangan terjadi goncangan supaya anaknya stabil. Kalau orang tua buruk aja anaknya bisa baik kok. Tabur apel keluar jeruk kalau Tuhan yang campur tangan. Apalagi kalau orang tuanya baik, melibatkan Tuhan. Aduhai, anak-anaknya mencuri start yang luar biasa. Orang tuanya menabur angin, anaknya menuai belitung. Anaknya menuai badai yang baik maksudnya. Optimis. Tetapi pesan ini mengajarkan kita dalam konteks negeri, negara, atau konteks keluarga. Jangan terjadi pemberontakan, jangan terjadi perpecahan, supaya tidak banyak penguasanya. Warlords-nya muncul di mana-mana, tiba-tiba di pulau mana. Di pulau mana ada gerakan pemberontakan, di pulau situ, di sana situ. Kalau negara tidak utuh, ya begitu nanti hasilnya. Tapi dari ayat ini juga kita belajar sesuatu ya. Kalau kita baca sekali lagi ayat 2, karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Saya bisa membaca ulang-ulang dan saya mendapat pengertian bahwa negeri yang dimaksudkan di ayat 2 ini telah menceraikan Allahnya. Happy is the people that is in such a case whose God is the Lord. Dalam bahasa Inggrisnya di kitab Mazmur bunyinya begini, berbahagialah orang-orang yang keadaannya demikian, yang Tuhannya adalah, yang Allahnya adalah Tuhan. Happy are the people that is in such a case. Happy is the people. Karena pemberontakan, maksudnya kalau sebuah negara itu menggandeng Tuhan, maka tidak akan ada muncul penguasa-penguasa. Saya waktu baca ayat 2 ini, saya membayangkan sebuah negeri yang telah memisahkan dirinya dengan Tuhan. Misalnya seperti Amerika, zaman dulu Amerika itu Kristen banget. Ya, coba bayangkan. Memang gak ada sih negara Kristen itu gak ada. Gak ada, di semua negara pasti ada Kristen, non-Kristen. Tapi bapak-bapak pendiri USA itu kan semua orang-orang takut akan Tuhan, gak sedikit hamba-hamba Tuhan loh. 90% daripada pendiri-pendirinya takut akan Allah. Tapi ketika mereka mulai mengeluarkan 10 perintah Allah itu dari Mahkamah Agungnya, mereka mulai menyingkirkan doa dari sekolah-sekolah, melarangnya sebagai kriminalitas segala atau pidana. Ketika mereka mulai menceraikan Allah mereka, padahal mereka sudah dapat head start sebagai negara yang dipimpin oleh orang-orang Kristen yang pintar tapi takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara, senjata makan Tuhan. Ketika mereka memberontak, pemberontakan di negeri, ketika mereka menceraikan Allah yang hidup, banyaklah penguasa-penguasanya. Lihat, gak pernah bersatu. Olok-olokan di news atau di berita. Berita ini, berita itu, ngolok presidennya sendiri, lalu berantem ini itu, ya ampun Bapak Ibu. Kalau seseorang itu memisahkan diri dengan Tuhan, be ready for so many CCTV. Be ready, siap-siaplah, birokrasinya kan rumit. Happy is the people that is in such a case.
Umat yang gini keadaannya sangat bahagia karena tidak akan birokrasinya banyak. Ketika kita menjauh dari Tuhan, tolong perbanyak ya CCTV-nya. Karena Anda tidak mungkin bisa percaya satu orang dengan yang lainnya. Siapa yang jaga mereka? Makanya itu saya selalu memulai segala sesuatu dalam keluarga saya itu dengan doa. Kalau saya nggak doa, saya harus pasang CCTV di mana-mana di rumah saya. Makanya saya selalu rajin-rajin kalau belum meeting saya doa dulu. Kalau yang meeting sama saya, hampir selalu 99% saya berkata doa dulu. Kenapa? Kalau enggak akan rumit meetingnya. Dengan doa meeting saya 1 jam selesai. Tanpa doa 10 jam bisa berlanjut. Itulah sebabnya kalau Anda sebelum pergi ke kerja, doa. Cari wajah Allah. Itu meringankan Anda sendiri. Karena sebuah negara aja yang memberontak pada Allah, banyak penguasanya, otomatis dia harus siapkan banyak penjara. Banyak polisi juga. Karena one person cannot trust the other. Ketika Tuhan missing, ketika Tuhan hilang, satu dengan lain tidak bisa saling percaya. Cannot trust each other. Karena fondasinya lenyap. 10 perintah Allah tiada. Lalu, sudah gak ada lagi kekangnya. Tidak ada lagi tali suci yang mengikat mereka. Bahaya loh. Saya gak mau berada di satu ruangan dengan orang yang tidak percaya 10 perintah Allah. Karena bagi dia mencuri oke, bahaya. Saya pegangi, jangankan saya pegangi barang berharga. Sepatuku pun mungkin tak pegangi. Saya gak mau berada di satu ruangan dengan orang yang tidak percaya jangan membunuh itu benar. Jangan-jangan saya merem, saya diracuni. Celakalah suami istri yang tidak punya pedoman firman. Dengan apa Anda dipersatukan? Makanya itu anak-anak Tuhan dilarang keras untuk jadi dengan orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Apa pedomanmu? Apa pegangannya? Sekalipun jangan membunuh, itu hukum di negeri. 10 perintah Allah masih merupakan undang-undang di seluruh negara. Di negara-negara, kecuali negara-negara yang jahat, yang teroris, yang mengizinkan kejahatan. Tapi kalau yang terang-terangan, sebagian besar negara masih waras. Ya. Tapi lebih dari itu bukan hanya 10 perintah Allah. Kalau dalam keluarga Anda jadian, suami istri jadian, menikah dengan orang yang bukan anak Tuhan. Terlalu banyak bedanya di setiap halaman firman. Anda percaya firman, dia percayanya lain. Gak bisa jalan. Please jangan kompromi di area ini. Cari menantu juga sama nanti. Jangan cari yang kaya dulu. Kekayaan itu bisa dicari. Asal sana sama-sama punya pendidikan. Kerja mau orang yang berani banting tulang, bukan anak manja seperti khotbah saya tadi sebelumnya. Tapi anak yang bisa kerja. Gak apa-apa dia gak dicinta, dia anak tirikan. Justru jadi tangguh ya kan. Asal kita melihat calon menantu misalnya adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang mau kerja, orang yang gampang menyerah. Gampang, cari uang bisa belakang. Asal bukan orang yang berjudi dan suka utang. Ngontrak pun jadi, suatu hari masih bisa beli rumah sendiri. Kalau mau cari itu, selalu harus melihat hubungan orang itu atau calon menantu Anda. Apakah takut akan Tuhan atau tidak? Karena kalau enggak, nanti pernikahannya anakmu, anak kita akan banyak penguasa-penguasanya. Penguasa-penguasanya. Oh, ngerilah sebuah negara yang memberontak sama Allah. Ngerilah sebuah keluarga. Atau ngerilah sebuah pekerjaan yang tidak melibatkan Tuhan. Siap-siap saudaraku, habis uang pasang CCTV di mana-mana. Birokrasinya harus rumit. Ini harus jaga itu yang dijaga harus dijaga sama ini. Yang ini harus dijaga sama itu sama ini. Yang ini harus dijaga sama itu sama itu. Karena no one trust no one. Gak ada orang percaya sama siapapun. Meskipun kalau kita dalam Tuhan gak boleh menuntut kepercayaan. Pokoknya percaya dong aku orang Kristen. Gak, semua harus diuji, saya ngerti. Tetapi levelnya itu gak bisa ditandingi. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, celaka saudara. Kita sungguh-sungguh tidak bisa dipercaya dan tidak bisa mempercayai siapa-siapa. Karena negeri yang memberontak sama Tuhan banyak penguasanya. Birokrasinya pasti akan sangat rumit sekali. Di rumah kami saya juga terapkan sesuatu. Oh saya nggak berani tinggal di rumah saya meskipun itu rumah saya sendiri. Tanpa saya bangun mesbah saya di sana. Mesbah doa itu nggak harus keluarga selalu kumpul sama-sama. Saya selalu mengagumi keluarga yang bisa ngumpul setiap hari. Doa bareng-bareng itu saya kagum. Saya kagum. Karena bahkan keluarga kami pun tidak bisa kumpul bareng itu tidak bisa. Apalagi sekarang anak-anak saya sudah pada sekolah. Satu sekolah luar negeri lagi. Ya.
Tapi satu hal yang menjadi tulang punggung dalam keluarga kami adalah kehidupan doa orang tua, papa mama. Dan khususnya suami atau ayah. Saya menaruh di atas pundak saya that responsibility. Saya nggak berani tinggal di rumah saya sehari pun tanpa Tuhan. Karena itu rumah saya nggak perlu CCTV. Bukan harafiah, maksudnya kiasan. Rumah saya nggak perlu. Karena selalu di rumah kami, anak-anak kalau datang ngakui sesuatu yang salah, itu bukan karena mereka ketahuan. Tapi nurani mereka yang dihidupkan oleh Roh Kudus akibat doa orang tua itu yang datang satu-satu berkata, aku salah begini, aku salah begitu, mereka yang ngaku. Tak beritahu ya, saya kasih bocoran, parenting dengan Roh Kudus itu paling gampang. Suatu hari saya seperti mau tertawa tapi gak boleh kan. Anak saya masih kecil datang dan ngomong, aku salah gini-gini. Padahal kalau saya pikir salahnya gak seberapa. Saya juga gak pernah marah-marah. Mereka datang karena saya berkata, wow, saya kagum, saya berkata, di rumahku ini ada Roh Kudus. Siapa bilang Roh Kudus hanya ada di dalam gereja? Di rumah saya ada. Kalau gak gitu anak saya, kalau salah sedikit datang ke saya ngaku. Gak ada disuruh. Dan saya juga gak main nabi-nabian. Lalu saya beritahu sama dia, Daddy tahu kamu dosa apa hari ini. Enggak gitu, saya gak pakai begitu. Berapa orang salah kira, berapa orang berlebihan imajinasinya. Ada yang tanya sama anak saya begini, kalau papamu di rumah itu gimana? Kok baik kalian terus ya? Kalau kalian diajak mainan sama papa itu langsung rebah ya? Saya kalau di rumah itu senormal-normalnya. Senormal-normalnya, ya seperti Anda. Cuman saya punya satu kekuatan. Saya libatkan Tuhan, saya tidak memberontak sama Tuhan. Saya libatkan Tuhan. Enak memang. Saya libatkan Tuhan. Dalam pekerjaan juga sama. Jangan kira kalau kita bekerja di gereja itu orang jauh lebih main nurani. Oh malah lebih bahaya lagi Farisi. Saya senang. Di bawah saya itu ada ratusan orang. Bukan jemaat maksud saya yang bekerja. Ya. Lucu sekali di tahun mimpi dan penglihatan. Ada satu yang mau buat salah atau apa tiba-tiba diimpin saya. Saya gak jadi kok karena saya mimpi koko. Ya. Gak mungkin tuh saya masuk ke mimpi orang. Saya adalah orang kok. Kalau saya itu dekat sama Tuhan, saya gak perlu CCTV di semua orang-orang yang bekerja sama dengan aku atau bekerja di bawahku. Saya gak perlu. Tuhan akan campur tangan. Saya ngerti sekarang kenapa orang-orang kuno sebelum buka toko doa dulu di depan Yesus 15 menit di sana. Saya ngerti kenapa, pinter mereka. Mereka tahu. Karena sebelum ada teknologi, manajemen, birokrasi, mereka hanya gantungkan Tuhan. Sekarang kan sudah ada kamera apa sekarang ada. Dulu nggak ada. Jadi orang kuno itu ada poinnya, ada benernya. Orang Kristen kuno itu loh. Mereka di dalam tempat kerjanya itu doa dulu. Bosnya datang lebih early sebelum pegawainya. Karena bosnya yang takut akan Tuhan dan berdoa, Tuhan, kuserahkan pekerjaanku dan sebagainya. Aneh ya, ada banyak cerita gimana kliennya uang kelebihan dikembalikan loh. Itu kalau bukan Tuhan. Rekannya yang gimana bisa datang minta maaf. Saya dengar cerita itu gak 1-2. Rekannya mau tipu dia gak jadi karena tiba-tiba gak serak hatinya. Ini orang baik gini kok aku tipu. Padahal rekannya gak takut sama Tuhan. Disentil nuraninya sama Tuhan Yesus. Smart, orang kuno itu betul. Betul orang kuno itu. Ada yang salah juga orang kuno, kalau dulu kita makan gak selesai, gak habis ya. Lalu dikata kalau kamu makannya gak selesai, gak habis nanti mukanya istrimu nanti, penuh dengan apa? Jerawat. Jadi takut saya makan. Ya itunya salah, itu superstisi. Tapi yang doa ini benar, orang kuno itu betul. Jadilah kuno kalau soal doa, jangan jadi modern. Itulah sebabnya kenapa kecolongan terus. Kenapa rubah-rubah kecil banyak dalam pekerjaan Anda, pekerjaan kita. Mengapa kok banyak pundi-pundi bocor? Ya saya ngerti Tuhan ngerti hati, yang penting hatinya saya tahu. Tapi jangan lupa loh, peperangan rohani itu kuncinya di kita bukan di Tuhan. Tuhan sudah kasih kuncinya ke kita. Memang segalanya milik Tuhan. Tapi kita nggak boleh malas, kita nggak boleh beralasan. Oh semuanya Tuhan, pokoknya aku Kristen pasti semua beres. Nggak tentu. Iblis di luar sana tetap akan mencuri, membunuh. Karena dia nggak bisa membinasakanmu, dia masih bisa mencuri sesuatu. Pray. Akan ada perkara supernatural in your work. Saya sampai hari ini ditanya dengan beberapa orang dari beberapa gereja dan berkata, gimana caranya kok banyak orang mau jadi CGL di gerejamu? Kalau saya ditanya dengan sesama pastor begitu, bro, pray. Orang biasanya datang studi banding belajar apanya? Metodenya, nggak bisa.
Hal-hal yang seperti tiba-tiba diimpiin tadi itu, mana bisa itu ditiru. Itu nggak ada di metodenya MSJ 1, 2, 3, 4 di CGT ini nggak ada. Itu encounter with God. You have no power because you don't pray. Makanya kalau orang nggak berdoa, diperbanyak apa? Penjaranya. Negara yang nggak berdoa, nggak cari wajah Allah, meskipun tetap ada penjara maksud saya. Seperti nanti anjing mengejar ekornya, kuat-kuatan. Kucing-kucingan, Tom and Jerry itu loh, sampai sekarang itu gak ada endingnya. Saya males nonton itu waktu kecil, saya suka. Sekarang siapa yang menang saya gak tahu. Tom selalu kejar Jerry dan Jerry selalu penungin Tom dan Jerry gak pernah ketemu. Dan terus menerus gitu sampai saya bosan, udah saya tinggalkan. Ya itulah lingkaran setan. You don't pray. Kita gak melibatkan Tuhan, engage Tuhan. Ya, kita tuh perlu melamar Tuhan dalam doa. Kita itu perlu menggait dia. Menggandengnya. Karena aku tidak berani jalan sendiri ya roh Allah. Kita harus berkata, di luar engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, aku pasti dengan tenaga yang ekstra dengan hasil yang minimal. Tapi dengan Tuhan, dengan tenaga yang ekstra, hasilnya maksimal. Itu bedanya. Siapa bilang dalam Tuhan lalu kita tidak berusaha? Berusaha ekstra, tapi hasilnya maksimal. Tapi tanpa Tuhan, berusaha ekstra bukan lagi dapat minimal, demikian juga mahal. Kalau nggak ada Tuhan, di gereja ini, tak kasih CCTV di mana-mana di kantor kita. Sampai yang jelimet saya kasih semuanya, I cannot trust anyone. Without the Holy Spirit, tanpa Roh Kudus, berabe. Kita akan keluar duit besar sekali untuk pasang birokrasi, atur ini, itu, ini, jaga ini, jaga itu dijaga itu, dan itu dijaga ini, dan ini, dan itu saling menjaga, dan akhirnya tidak ada yang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dengan Tuhan ya, simplified version. Versinya jadi simple. Saya baca ayat 2b. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Sama Tuhan, satu orang aja will get things done. Ayat 2a itu penguasa-penguasa majemuk, tapi ayat 2b itu singular atau tunggal. Banyak penguasa, lalu kontrasnya orang yang berpengertian, one person only. Coba Anda lihat ya. Di mana ada Tuhan? Ini one man show-nya Tuhan. Di mana Tuhan berkurang, di situ semua orang harus share power sebisa mungkin. Karena sebenarnya pada dasarnya no one trust anyone. Semua orang mau glory. Selalu kita dapatkan pesan one man show tidak baik, No. Tuhan pilih Musa itu one man. Pilih Yosua one man. Tapi memang tidak berakhir one man kalau orang itu adalah man of God. Kalau orang itu adalah orangnya Tuhan. Kalau Anda lihat ya, di tempat di mana berkuranglah glory, di dalam pekerjaan dan Anda dan sebagainya, Anda akan terkejut. Pegawai kita menjamur dan hasilnya minimal. Tapi di mana Tuhan bekerja, satu pegawai 1000 musuh lari. Satu di antaramu akan membuat 1000 lari. Maksud saya, Tuhan akan inject quality. Di mana tidak ada Tuhan, asik, rame-rame semuanya dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, seperti rasanya keroyokan tapi hasilnya nggak seberapa. Di mana ada Tuhan, tidak akan sendirian tentunya. Tetapi lihat ya, setiap orang akan signifikan. Satu-satu akan signifikan. Itu yang dimaksud di ayat 2. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan juga, jangan tanggung. Haleluya. Ayat 2a dan b ini kontras. Kalau orang itu menceraikan Tuhan, memberontak dalam negeri, banyak penguasanya. Semua orang mau secuil. Lu secuil, gua juga secuil. Lu ngambil secuil, aku juga mau secuil. Tapi kalau Tuhan bekerja, satu orang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Just one person. Ini yang saya doakan terus terang hari-hari ini untuk Anda. Doa saya tidak jemu-jemu, doa kami. Supaya jemaat masing-masing. Kita tidak pernah berdoa minta gereja yang rame. Tapi Tuhan kasih angka jikalau kita berbuah. Tapi saya minta signifikan, setiap jemaat akan signifikan. Saya berdoa untuk Anda, boleh ya saya doakan Anda begitu ya. Dan saya juga terus terang mendoakan anak-anak Anda, keturunan Anda. Supaya satu-satu jadi signifikan. Ayo ajak sepakat, setiap kali Anda doa untuk anak-anak Anda, jangan pernah kira bahwa Anda berdoa sendiri. Gerejamu berdoa bersama denganmu, untuk anak-anakmu. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 3, orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tapi tidak memberi makanan. Orang miskin menindas orang-orang yang lemah, dalam bahasa Inggrisnya ini sebenarnya orang miskin yang menindas orang yang lebih miskin. Di sini saya ajak kita untuk tidak anti miskin atau anti kaya. Tapi anti sombong dan anti egois hati. Ternyata di sini ayat ini mencengangkan. Karena Alkitab tidak pro kaya maupun miskin.
Ada orang kaya yang takut akan Tuhan di dalam Alkitab, ada juga orang kaya yang tidak takut akan Tuhan seperti orang kaya yang binasa dan meminta Lazarus mencelupkan jarinya, meneteskan air dari sana. Tapi ada orang kaya yang takut akan Tuhan di dalam Alkitab. Oh ya, dari zaman Raja Daud, dari zaman Yesus, Rasul Paulus. Orang miskin yang takut akan Tuhan, ada. Lazarus itu yang terkenal salah satunya di Perjanjian Baru. Yang jahat, ada. Coba Anda lihat orang kusta itu yang pada waktu Gideon, pada waktu zaman raja-raja maksudnya. Ada orang kusta yang datang ke perkemahan. Wah, dia sendiri sengsara, dia ambil semua harta. Karena tidak ada orang berani deketi, tidak ada orang tahu di kemah musuh sudah pada mati. Ternyata ada juga orang miskin yang tetap tidak bisa belas kasihan ya dengan orang lain yang juga sengsara. Di zaman perang mereka semua lagi kelaparan. Orang ini, seringkali kalau orang sengsara terlalu lama, dikucilkanlah, dipandang sebelah mata. Ada yang bisa jadi belas kasihan, tergantung prosesnya. Ada yang bisa berbelas kasihan pada orang begitu, nanti kalau dia diangkat sama Tuhan, dia jadi orang yang dermawan. Tapi ada juga yang begini, enak aja, masa aku gini, dia juga mau orang lain sengsara. Nah orang gini kalau diangkat nanti suatu hari, dia akan jadi pemimpin yang bengis. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lebih miskin adalah seperti hujan deras tapi tidak memberi makanan. Jadi orang miskin pasti baik, selalu baik? Enggak. In this case not always. Not always. Itulah sebabnya kalau kita lebih miskin harta dari orang lain, jangan mencerca mereka yang sudah diberkati dulu. Jangan mencari belas kasihan orang maupun Tuhan melalui jalan iri hati atau mengecam keberhasilan orang. Jangan lakukan itu. Kalau kita harus jadi orang yang miskin harta di dunia, jadilah kaya di dalam kerajaan sorga. Tunjukkan bahwa Anda adalah putra-putra kerajaan sorga, bahwa kitalah yang mempunyai kerajaan itu. Kalau kita harus lebih miskin, jadilah kaya dalam syukur. Kalau kita lebih miskin harta, jadilah kaya untuk mensyukuri sukses orang lain. Karena ternyata menjadi lebih miskin bukan berarti akan dibelas kasihani oleh Tuhan. Makanya itu orang-orang miskin yang punya pikiran komunis, mereka akan mengeluh, semakin kecewa sama Tuhan. Nanti suatu hari pada akhirnya dia akan kecewa. Ketika dia harus menyaksikan orang yang punya ditambahi sama Tuhan, dia nggak punya apa-apa malah diambil. Lalu dia berkata Tuhan tidak adil pada akhirnya. Bukan karena Tuhan pro orang kaya, tapi orang itu mengerjakan talentanya. Yang ini hanyalah suka mengkritik sesamanya. Atau kepahitan. Pernah lihat ya, orang kalau kepahitan itu ngomong apapun di mulutnya itu mengeluh. Yang gitu tuh loh yang gak masuk ke tanah perjanjian. Bolehlah kita itu miskin harta, gak apa-apa. Kalau kita masih hari ini dalam hutang piutang, kita masih susah. Tapi ingatkan dirimu sendiri. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tidak memberi makanan, itu berarti mubasir sia-sia. Itu kayak hujannya deras tapi gak ada panen. Coba bisa bayangkan gak? Wangi sekali, kita mau makan di dapur, ternyata wangi-wangian. Bau kue, semprotan, kuenya gak ada. Itu kan PHP, pemberi harapan palsu. Banyak orang miskin terjebak secara harta. Kalau saya bilang miskin secara harta itu relatif ya. Kita semua miskin dibanding seseorang. Kita semua miskin dibanding seseorang, percaya gak? Semua orang miskin dibandingkan Sultan Hasan al-Bolkiah. Jadi jangan merasa kaya atau merasa miskin. Tapi hanya supaya kita punya diskusi ini bisa dimengerti, saya kasih ilustrasi. Kalau kita yang lebih miskin harta itu, janganlah kita kira bahwa Tuhan akan berbelas kasih. Don't ever, because God does not respond to pitifulness. Tuhan tidak meresponi roh mengasihani diri sendiri. Yang Tuhan responi adalah syukur. Lihat Paulus dan Silas. Yang Tuhan syukuri adalah iman. Yang Tuhan syukuri adalah optimisme yang diinspirasi oleh Roh Kudus dan firman. Ya, kata Yosua dan Kaleb, kita akan masuk ke tanah Kanaan. Itu yang Tuhan responi. God responds to faith, not pitifulness. Makanya itu kalau kita merasa kira lebih miskin dari orang lain, jangan merengek-rengek di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan, kenapa? Orang itu diberkati, aku tidak. Don't. Syukuri aja berkat orang, nanti tertular keciprat ke sini. Makanya itu tadi di ibadah sebelumnya saya ajarkan iri hati itu adalah kebodohan. Orang miskin yang menindas orang yang lemah, ternyata orang begini kalau diangkat, dia akan menjadi penindas. Kaget saya, orang miskin pasti baik? Nggak tentu, karena itu pilihan hati masing-masing. Dan orang seperti ini kalau dikasih authority atau posisi, cilaka. Jangan-jangan sekarang di dunia ini orang-orang yang menduduki posisi tinggi, beberapa adalah orang yang memang mentalitasnya miskin, sekalipun mereka adalah seorang yang ex-miskin. Tapi masih miskin di hatinya. Dan kalau kita merasa lebih kaya dari orang lain, miskinkan dirimu di dalam Tuhan. Kalau di dalam gereja, kita minta posisi rendah. Mulai kalau di gereja kita MSC 1 mulai jadi student lagi, murid lagi.
Peduli amat kalau yang duduk di sana itu orang berkedudukan gimana. Kita harus mengosongkan diri kita. Karena berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Daripada dijatuh miskinkan oleh Tuhan, mendingan kita memiskinkan diri alias mengosongkan diri supaya empunya kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan bermental komunis atau kapitalis. Nanti orang-orang yang merasa diri miskin akan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Dia akan melihat suatu law, suatu spiritual law yang dia tidak duga. Karena dia kira kalau dia punya sedikit kan pasti dibagi rata. Ternyata Tuhan gak gitu cara kerjanya. Yang mengelola talenta, yang punya 5 talenta jadi 10 itu, yang 1 punya talenta disembunyikan, 1 itu pun dikasihkan ke 10 itu. Lalu dia berkata, loh yang banyak kok dikasih. Kenapa dia ditambah-tambahkan? Kenapa pelayanan itu terus kecil? Kenapa? Karena mentalitas, bro. Brother, it's your mentality. It's your mentality. Karena liatin terus sukses orang itu tidak akan sukses. Ya, saya harap Anda menangkap hal-hal ini untuk Anda renungkan. Kita lanjutkan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan ayat 5, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ayat 4 ini bagus sekali. Orang yang mengabaikan hukum, nah dia sendiri kan pelanggar hukum nih, dia mengabaikan kan. Memuji orang fasik, ini double sin. Dia sendiri mengabaikan hukum, tapi dia sendiri lalu nggak bertobat nih, nggak ada remorse atau rasa malu, dia malah memuji orang lain yang lebih fasik dari dirinya. Bapak Ibu Saudara tulislah ini, berdosa itu ngeri. Lebih ngeri daripada itu adalah suka berdosa. Paling ngeri adalah memuji orang berdosa. It is fearful to sin, it is more fearful to delight in sin. And the most fearful of all is to defend sin. Di dunia ini sekarang zaman edan. Bukan hanya orang berdosa lalu malu, malah dirayakan, malah parade. Lucunya begini, kita bisa berdosa ya, kita berdosa. Kita sendiri belum selesai sama Tuhan ini, kita belum selesai nih. Lalu kita bisa bangga sama orang lain yang lebih berdosa. Nah ini bahayanya. Ini yang disebut orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik. Ini orang yang bukan hanya nuraninya mati, tapi sudah parah sekali. Saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi tangkaplah itu. Hari-hari ini di media bahkan adalah kita melihat orang-orang yang, kalau saya nggak pernah kepo lihat-lihat gitu ya, komentar. Cuman saya pernah sekali, 2 kali ditunjukin orang. Waktu saya lihat, saya bisa melihat sesuatu bukan menghakimi, tapi saya menilai sesuatu di balik ini, di balik semua itu. Orang-orang yang getolnya membela dosa orang lain yang begitu vulgar dan nyata. Orang-orang itu telah menutup segala jalan pemulihan untuk hidupnya. Mending saya menjadi pemungut cukai di bait suci, saya ngaku, aku masih tidak mampu, aku ini masih candu, masih kecanduan Tuhan, aku celaka, mending kayak gitu, lebih harapan penuh. Tepuk-tepuk dadanya, aku dicelaka, aduh Tuhan, kok bisa gini, daripada orang yang, ya wis lah, aku memang begini, lalu mulai bela orang-orang yang lebih salah. Paham maksud saya ya? Untuk Tuhan bisa dealing dengan dia, gak sampai ke sana, dia sudah tak berkesempatan. Karena Tuhan harus selesaikan dulu promosi kampanyenya terhadap dosa-dosa yang dia banggakan dalam diri orang lain. Untuk sampai ke dianya, hati kan memang niscaya keras. Dari sini aja dia pasti bela diri. Enggak kok, memang orang itu benar segalanya dan sebagainya. Itu ditarik sampai ke dia, mungkin sudah gak cukup waktu. Sudah gak cukup waktu. Berapa orang kan binasa karena mengeraskan nuraninya seperti Firaun. Dan kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu merugikan mereka sendiri secara kekal. You see. Be very careful. If something is not yet, ada satu hal yang belum rampung di hidupmu, selesaikan antara Anda dengan Tuhan. Jangan sampai lumber ke hal-hal lain dan campuri urusan orang lain. Karena dengan demikian Tuhan akan tidak sampai mengurusi dirimu. Sampai mati terlambat nanti. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada sesuatu yang belum selesai di hidupmu, Tuhan menunggu. Memang Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tapi jangan sampai meletakkan barikade sehingga Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri kita. Itu yang disebut orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik. Udahlah, kita hentikan kepo-kepo sana sini atau kepo rohani. Urusi urusanmu sendiri kecuali pelayanan untuk mengurusi orang lain dalam jalurnya yang tepat tentunya, jalurnya yang sehat. Sisanya hidupi hidupmu sendiri, selesaikan urusanmu di depan Tuhan, baru masuklah ke rumah dan nikmati hidangan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Some people cannot, beberapa orang tidak bisa mengalami kemajuan dalam rencana Allah. Bukan karena Tuhan tidak bekerja. Karena sebelum Tuhan bekerja di dia, terjadi komplikasi lain yang dia sengaja.
Saya minta di dalam nama Yesus tahun-tahun hari-hari ke depan, Jemaat Mawar Sharon semuanya sehat. Saya tahu sehat itu bukan berarti nggak ada yang sakit. Di sini masih ada orang-orang yang masih sakit, masih mengalami masalah, I understand. Kalau yang dalam konteks kasusnya seperti itu, fokuslah hingga Tuhan bekerja di hidupmu. Amin. Jangan tambahi sesuatu. Kita punya lack of wisdom bisa merugikan kita eternally. Beberapa orang itu dalam bahaya binasa padahal dia bukan menghujat Roh Kudus. Tapi karena dia salah melangkah. Bapak Ibu Saudara, janganlah memuji orang fasik. Jikalau memang engkau harus mengabaikan hukum untuk sementara waktu karena kelemahan imanmu, jangan memuji orang fasik. Ya, sedikit lagi lalu selesai ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Lain kali saja saya jelaskan. Tapi intinya adalah kita tidak dinilai dari akun di bank dan nilai uang. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya bukan berarti lebih baik miskin. Tapi kalau disuruh milih miskin bersih kelakuan atau kaya lika-liku jalan, pilihlah miskin bersih kelakuan kata firman Tuhan. Itu bukan nasib yang menunggu kita, karena orang yang rajin pasti sama Tuhan tambahkan. Tapi di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak dinilai di mata Tuhan yang akan menghakimi orang hidup dan mati. Berdasarkan berapa banyak uang yang kita miliki. Tapi berdasarkan karakter kita yang memuliakan Allah. Karena di sini juga bukan berarti anti orang kaya di ayat 6. Sebab ada juga orang kaya yang tinggi integritasnya. Dan juga ada orang miskin yang lika-liku jalannya. Ini hanyalah mengajarkan kepada kita prioritas hidup itu harus benar. Bahwa kekayaan itu nomor sekian. Takut akan Tuhan adalah yang pertama. Kaya atau miskin. Nah ayat 7 dalam takut akan Tuhan ada harga yang dibayar. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Di segala usia, baik usia kecil maupun dewasa, anak bisa mendatangkan sukacita pada papa mamanya. Kalau dia adalah anak yang bahasa sehari-hari di Surabaya, anak yang genah. Nah untuk jadi anak yang genah itu gak gampang Bapak Ibu. Karena gak tentu orang itu rusak sungguhan untuk dia dirusak. Untuk dia menjadi rusak, tidak perlu dia dirusak sungguhan, paham maksud saya. Tidak perlu orang itu sampai rusak narkoba baru dibilang rusak, gak perlu. Pergaulan aja sudah membawa Anda nyerempet ke sana. Image itu harus dijaga. Tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya, coba bayangkan. Orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya, dia sendiri belum jadi pelahap. Dia sendiri belum jadi pelahap. Dia hanyalah bergaul dengan pelahap. Coba bedakan. Nowadays, hari-hari ini orang muda atau orang tua, kita nggak bisa overprotective. Biarin terserah dunia mau bilang kita fanatik. Mending kita dibilang fanatik tapi sungguhan holy. Daripada semua orang di dunia tepuk tangan sama kita, tapi Tuhan akan menganggap kita keji. Jadi jangan takut dengan sebutan fanatik. Telan mentah-mentah kalau ada orang bilang fanatik, iya mau apa? Saya bolak-balik digituin. Nggak apa-apa, mendingan fanatik disebut gitu daripada jatuh. Karena Alkitab mengatakan sebuah standar kefanatikan. Ini fanatik bukan yang berlebihan ya, fanatik seperti orang gak berdoa kita pukuli, itu lain lagi. Ini fanatik untuk menjaga diri maksudnya. Anda gak bisa overprotective, percayalah. Hari-hari ini zaman edan gak bisa kita overprotective sama kita sendiri. Orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Dia sendiri belum jadi pelahap, sudah mempermalukan ayahnya. Karena itu, belajarlah hikmat jaga jarak. Saya gak pernah pilih-pilih ya sama orang kalau mau temen apa segalanya. Bahkan companion saya adalah orang-orang yang punya masa lalu. Gak tentu bagus loh. Sampai ada tanya, lu kenapa kok Pastor Philip pergi pelayanan ini dibarengi sama anak-anak rohani yang gimana-gimana. Saya tahu ada orang-orang sudah di label gini dan gitu. Ya. Tapi maksud saya adalah bergaul di sini adalah kita harus hati-hati. Kita hati-hati. Kita hati-hati karena kita punya image dan paling tidak ayah ibu kita itu namanya melekat sama kita dan gereja dan Tuhan terutama. Hikmat jaga jarak itu penting sekali. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam sebuah pertemuan atau gimana kita ngobrol, kita harus sengaja menjaga jarak. Jangan sampai kita itu menjaga jarak, gak perlu sampai kita itu membuat orang jadi ilfil atau orang gak suka sama kita. Oh dikit-dikit, oh no, dan berbahasa lidah lalu, gak perlu lah. Gak perlu kita tuh sok rohani juga, gak perlu tuh cari penyakit sendiri. Tapi the line must be clearly drawn. Kalau Anda punya teman-teman yang pergaulannya gak karuan, Anda keluar sama-sama. Mungkin ada batasnya after party tertentu kalau anak muda. Aku gak ikut ya. Kalau kita tahu itu ujungnya ke clubbing dan semuanya minum-minum. Meskipun Anda sendiri tidak berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Tapi saya rasa dengan Anda bergaul di konteks yang salah dengan pelahap.
Itu sudah mempermalukan Tuhan loh. Mempermalukan Tuhan. Misalnya semua orang lagi duduknya angkat-angkat kaki gitu sambil semuanya vaping kayak atau apa kayak semuanya. Kalau Anda terpaksa di pertemuan itu mungkin karena ada sesuatu, Anda harus hati-hati bukan karena mawas diri, aku tahu bukan pendeta, apa bedanya, nggak bisa, Anda orang Kristen. Makanya kita juga, mungkin duduknya kita jangan ikut-ikut angkat gitu dan sebagainya, supaya nanti orang lewat, siapa tahu itu adalah teman papamu. Siapa tahu itu orang Kristen, orang non-Kristen yang tahu bahwa keluarga Anda Kristen. Anda duduknya minimal supaya membedakan. Mungkin Anda duduk biasa gitu dengan tidak ikut hahaha, ngomong apa seperlunya pulang dulu. Mungkin dalam konteks gini lain kali ketemu. Mendingan ketemui pribadi-pribadi daripada bersamaan seperti ini. Orang salah sangka kiranya Anda ikut vaping. Satu jepret aja. Ada lain cerita kalau Anda public figure. Kalau enggak public figure kan enggak ada ruginya. Rugi, papanya yang rugi. Papa, my brother. Kalau enggak bapak rohanimu, kalau enggak bapak di sorga. Amin ya. Tidak perlu rusak untuk rusak. It's okay fanatik, gak apa-apa. Zaman ini zaman edan. Kalau mereka semua lagi ngomongin tentang cewek gitu, padahal semuanya adalah suami-suami yang sudah nikah, Anda jangan ikut ya. Anda juga gak perlu tengking gitu segalanya, kalau nanti 7 lawan 1 kan gak enak. Itu bodoh namanya. Sorry, enggak. Aku ya gak nyaman ngomong gini, gak apa-apa. Dah, aku jalan dulu ya, nanti lain kali kita ketemu. Ya. Gitu loh caranya. Ya, terakhir, saya selesai. Thank you ya, sudah mau menunggu untuk lembur sedikit sama saya. Ayat 8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan pada orang-orang lemah. Oke, sampai sana. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, riba dan bunga. Riba di sini di Alkitab di zaman Israel itu 30% interest atau bunganya. Gila nggak? 30% loh. Makanya Tuhan larang di sini. Ini yang saya sebut economic violence atau kekerasan ekonomi. Ini namanya mendapatkan harta atau meraup keuntungan dari misteri atau kesengsaraan saudaranya. Janganlah kita itu kaya, halalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan. Janganlah. Pilih-pilih nanti ke depan ya, ada banyak opportunity business, jangan diambil semua. Tetap ya, ingat ya, tidak bisa menghalalkan segala cara hanya karena ada berkat di sana. Atau berkat untuk Anda, jangan ya. Ingat sesuatu, jangan pernah membuat kekayaan dari kesengsaraan orang. Bahkan dari necessity kebutuhan orang pun jangan. Kalau itu fair business gak apa-apa. Jangan. Yang ini riba 30%. Maka ada satu janji Tuhan dan peringatan. Dengan ini saya selesai. Orang yang begini memperbanyak harta dengan riba dan bunga uang. Orang itu Tuhan janji. Pasti terjadi kalau Tuhan yang ngomong. Orang itu akan mengumpulkan harta untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Begini maksudnya, ada orang kaya yang bodoh yang dia mau pensiun muda, pensiun dini, lalu Tuhan berkata, hai kamu orang bodoh, malam ini kamu mati. Mau kemanain tuh semua lumbungnya? Lihat ya, cara Tuhan bekerja gini. Ini dari pengalaman saya lihat dalam kehidupan. Gak tentu cara Tuhan sama, cara Tuhan itu unik sekali gak bisa ditebak. Tapi yang bisa tertebak yang sudah terjadi, oke? Orang yang memeras orang lain itu begini nanti, dia kumpulkan kan, dia nikmati kan, tapi nanti itu jadi kutuk, lalu misalkan dia mati karena sakit, mati lebih dini atau mati tua sekalian mungkin ya kan, tapi pokoknya dia mati menghadap penghakiman, tetapi pokoknya dia mati. Nah, waktu dia mati, dia kumpulkan itu untuk orang yang punya belas kasihan. Gimana caranya? Kok bisa kumpulkan untuk orang belas kasihan? Gimana? Harta itu akan melayang dari keluarga itu. Caranya, bisa jadi tiba-tiba anggota keluarganya mewarisi itu, entah pasangan atau anaknya itu dijamah Tuhan. Lalu di zaman Tuhan, suatu hari datang di sebuah malam misi dan Tuhan berkata, serahkan hartanya. Itu orang kalau tahu, andai kata dia bisa keluar merangkak dari neraka, dia akan keluar dan marah-marah sama istri, sama anak-anaknya. Aku kumpulkan dengan kejahatan, akhirnya semua kebelas kasihan bantu orang-orang miskin. Tuhan itu punya cara untuk buat cegek orang. Jangan lawan, Tuhan itu maestronya. Atau begini, mungkin bukan dengan cara begitu, mungkin dengan cara tiba-tiba anaknya mati, habiskan uangnya di judi, kalah bisnis segalanya, dan uang itu kembali digelontor ke pasaran. Waktu uang itu digelontor ke pasaran, uang dari keluarga yang jahanam ini digelontor ke market. Nanti lihat, tiba-tiba Tuhan munculkan the brain. Orang-orang punya otak, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang punya sense bisnis, dan mereka yang memenangkan lotrenya, mereka yang merebut kembali devisa-devisa itu dari market. Dan pindah ke tangan orang-orang yang punya belas kasihan. Itu digelontor dulu di market yang netral dan diraup oleh orang-orang benar. Never the wealth you accumulate will stay with your family. Orang yang memeras dengan riba, dengan memerasnya seperti itu, tidak akan harta itu lebih dari 3 generasi, 2 generasi bahkan. Tidak akan lebih bahkan dari 1 generasi. Dia tidak akan stay in your family. Tuhan akan gelontorkan itu karena Tuhan punya cara. Oleh karena itu, jangan iri sama orang yang sukses. Irilah sama orang yang benar. Karena orang itu dikenan Tuhan. Karena Anda tahu,
orang yang punya belas kasihan yang menang belakang. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Thank you Jesus.